Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhammad Eksan. Perkenalkan, nama saya Rio Agustin dari Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan tentang pelajaran sebelumnya yang bertema perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian di setiap negara. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan menciptakan suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara. Nah, perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Terjadinya perekonomian dalam negeri dan luar negeri akan menciptakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara negara satu dan negara dua. Salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antar negara. Nah, definisi perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama, antara perorang dan pemerintah. Manfaat perdagangan internasional antara lain efisiensi, yaitu perdagangan internasional setiap negara yang tidak perlu memproduksi semua kebutuhan, tetapi cukup hanya memproduksi apa yang diproduksi. Yang kedua, perluas konsumsi dan produksi. Perdagangan internasional juga memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Peningkatan produktivitas. Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Keempat, sumber penerimaan negara. Dalam perdagangan internasional juga menjadi sumber pemasukan kas negara. Dan ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Dampak negatifnya adalah menimbulkan ketergantungan kepada negara lain, cenderung statis, pengusaha yang tidak kooperatif terancam gulung tikar, adanya perubahan nilai sosial budaya. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan yang pengusaha, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka jasa kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari suatu negara tersebut. Yang ke-8, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara adalah keanekaragaman kondisi produksi, merajuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia yang memiliki potensi besar untuk memproduksi barang-barang hasil pertanian. 2. Perbedaan selera. Nah, perbedaan selera antar negara juga sama.
Namun, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Seperti contohnya kayak di Indonesia, kerak telur tuh di kalangan tertentu pasti ada yang suka, tapi di negara lain belum tentu suka. Keunggulan absolut dibandingkan dengan keunggulan komparatif. Pertama, teori keunggulan absolut. Kedua, teori keunggulan komparatif. Syarat perdagangan adalah Syarat perdagangan menentukan bagaimana keuntungan dan perdagangan distribusi di antar mitra dagang. Syarat perdagangan adalah rasio yang dimana suatu negara bisa memperdagangkan produk domestik dengan produk impor. Tingkat kurs adalah harga mata uang asing tertentu yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri. Kasus proteksi. Proyek pertama adalah proteksi menyelamatkan pekerjaan. Kedua, beberapa negara terlibat dalam praktik perdagangan tak adil. Ketiga, tenaga kerja asing yang murah membuat persaingan tak adil. 4. Proteksi melindungi keamanan nasional. Dan kelima, produksi memperlemah ketergantungan, serta proteksi melindungi industri muda. Nah, sekian dari saya membahas perdagangan internasional. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dari kata-kata saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.